Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 tahun 2021, angkatan 24, kelompok 3 NDH 24, dengan tutor Ibu Emi Fatimah AKSMM, akan mempresentasikan learning journal tentang anti korupsi. Kita mulai dari pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sintesis anti korupsi bermula dari sadar anti korupsi, lalu semakin jauh dari korupsi dan bangun sistem integritas, hingga dapat menjadi ASN yang memiliki perilaku jujur dan amanah, serta dapat berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan kita. Nah, ini ada penyebab korupsi. Jadi ada 3 penyebab korupsi, yaitu tekanan, kesempatan, dan keserakahan. Untuk tekanan misalnya seperti kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, lalu ada kesempatan, dan setelah merasakan korupsi, lalu adanya keserakahan untuk memiliki yang lebih banyak. Ada 7 jenis korupsi, yaitu transaktif, ekstraaktif, investif, nepotistik, autogenik, suportif, dan defensif. Lalu, apa pengertian dari korupsi transaktif? Yaitu adanya kesepakatan timbal balik. Untuk ekstraaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk tekanan, pihak pemberi dipaksa menyuap. Investif adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung, dan keuntungannya diharapkan diperoleh di masa depan. Untuk korupsi nepotistik yaitu karena adanya pertalian saudara atau kekeluargaan. Autogenik adalah korupsi karena akan mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Korupsi suportif yaitu untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lalu. Dan korupsi defensif adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Dampak masif korupsi. Nah, jadi korupsi ini berdampak pada banyak bidang. Yang pertama berdampak pada bidang ekonomi, yang kedua pada sosial dan kemiskinan masyarakat, yang ketiga berdampak pada birokrasi pemerintahan, yang keempat
dampak politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang dampak dari korupsi. Gambar pertama menggambarkan orang-orang yang kelaparan. Yang kedua adalah gambar bangunan yang terbengkalai. Dan yang ketiga adalah rusaknya pembangunan, yaitu jembatan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1909 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, 3 pemerasan, 4 perbuatan curang, 5 penggelapan dalam jabatan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Nah, 7 ini adalah kelompok tindak pidana korupsi. Dan ada 9 nilai dasar anti korupsi. Menurut KPK, yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, 5 sederhana, 6 berani, 7 adil, 8 tanggung jawab, dan ke-9 adalah kerja keras. Jadi jika kita bisa menerapkan ke-9 nilai dasar ini, maka kita akan jauh dari korupsi. Nah, ini adalah penerapan nilai anti korupsi di lingkungan kerja. Karena saya adalah guru di tempat kerja, jadi hal inilah yang bisa saya terapkan di sekolah. Yang pertama, mulai dari hal kecil seperti disiplin, jujur, dan peduli. Disiplin dalam waktu, misalnya berangkat ke sekolah tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Jujur dalam perkataan dan peduli terhadap siswa ataupun lingkungan. Yang kedua, tidak menerima pemberian dari siswa atau orang tua siswa dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menerapkan sikap sederhana seperti menggunakan seragam dengan tidak berlebihan, sesuai aturan yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, bertanggung jawab atas tupoksi. Yang kelima, adil terhadap siswa dengan tidak diskriminatif atau membeda-bedakan mereka dari suku, ras, budaya, dan lain-lain. Yang keenam, mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain, misalnya menyelesaikan administrasi itu sendiri, tidak menyuruh orang lain. Lalu yang ketujuh adalah berani berpendapat atau protes jika melihat sesuatu yang salah. Demikian presentasi tentang anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.